Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atbaihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa hidup di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan ini kita dari pagi sampai petang kita berpuasa. Malam hari kita disunahkan untuk sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kita disunahkan pula untuk membaca Al-Quran tadarus. Maka kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan di Ramadan dan bisa memperoleh kebahagiaan di Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa harusnya kita serius dengan mengangkat kedua belah tangan kita, menengadahkan ke atas, ke langit. Bukan berarti Allah ada di atas, tapi kiblatud doa, bahwa kiblatnya doa adalah ke atas. Maka senantiasa kita berdoa itu mengangkat tangan, entah seperti ini atau mungkin seperti ini. Angkat tangan kita, tandanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu melakukan sesuatu. Berdoa kepada Allah, syarat diterimanya doa, doa langsung kepada Allah. Artinya ketika kita sudah mempunyai hajat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, maka ungkapkanlah apa yang ingin kita pinta dari Allah. Maka langsung saja kita berdoa kepada ya Allah. Banyak cerita kita, banyak pengharapan dan hajat-hajat kita, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memenuhi segala perintah Allah. Salat, puasa, zakat, atau bahkan mungkin haji. Dan perintah berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada guru, kita lakukan. Syarat diterimanya doa yang ketiga, yakin bahwa doa itu akan diterima. Bagaimana kalau kita tidak yakin? Ya Allah, berikanlah sehat kepada saya. Sementara kita tidak yakin bahwa sehat itu akan datang kepada kita, bahwa Allah itu akan menyehatkan kita, bahwa Allah itu akan mengangkat penyakit kita, maka kita tidak akan sehat. Ya Allah, berikanlah banyak harta kepada kita, kepada saya, halal, barakah, thayyib, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Tapi kita tidak yakin bahwa itu akan dikabul oleh Allah, maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yakinnya Nabi Daud alaihi salam meminta kepada Allah, ya Allah, wujudkanlah zatmu. Maka Allah langsung menjawab, kuat moal ya Daud, mun kaulah ngawujudkan. Kata Daud, saya kuat. Akhirnya dipercikan cahaya, hancurlah itu gunung Tursina dan pingsanlah Nabi Daud alaihi salam. Doa Nabi Daud, yakin bahwa doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisaimi inda fitrihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab pada waktu berbuka.
Ketika kita berpuasa dari pagi, subuh sampai maghrib, maghrib datang, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jika sahabat, jika hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bukan yang itu doa untuk berbukanya, silahkan yang lain yang diajarkan baginda Rasul, ada doa yang diajarkan sebelum berbuka oleh baginda Rasul. Kalau mau yang itu silahkan juga. Tapi intinya bahwa kita berdoa mustajab ketika kita berbuka puasa. Maka orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan percaya kepada daripada rukun iman, tidak akan pernah berani bersendagurau, tidak akan pernah berani macam-macam kepada orang yang sedang berpuasa. Mengapa? Karena doa orang yang sedang berpuasa mustajabatun, mustajab. Dia berdoa, ya Allah, jadi. Maka jangan lupa kita berdoa di Ramadan ini tentang hajat-hajat kita, tentang keinginan-keinginan kita. Tapi jangan lupa hadirin, bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, bahwa kita akan mengalami alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, mizan, Siratal mustaqim, dan puncaknya surga atau neraka. Maka mintalah juga kebahagiaan dunia akhirat. Akhirat kita pinta, dunia pun sedang kita jalani kita pinta. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di hadis yang lain baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la turadu anhum al imamul adil. 3 doa yang tidak akan pernah tidak dikabul oleh Allah. Artinya doa itu akan selalu dikabul, tidak pernah ditolak oleh Allah. Al-imamun adil, orang atau pemimpin yang adil, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka kepada setiap pemimpin, berdoalah, jadilah pemimpin yang adil, dan berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan kepemimpinan kita. Jika kita adalah seorang pemimpin suatu daerah, maka berdoalah untuk kemaslahatan daerah tersebut dan masyarakat tersebut. Meskipun ada mungkin yang bukan Islam, tapi mintalah kebahagiaan, mintalah keselamatan untuk orang yang bukan Islam. Atau bahkan mungkin kita berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada orang yang belum mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana dengan pemimpin zalim? Tidak disebutkan di hadis ini. Pemimpin yang zalim, maka dia akan merasakan kezaliman itu di akhirat, kalau tidak di dunia. Yang kedua, wasoimil hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya mustajab. Maka berdoalah, wahai orang-orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, wada'watul mazlumi, orang yang dianiaya, orang yang dikekesak, bahasa Kuningan begini, orang yang dikekesak, itu doanya mustajab. Bagaimana orang dianiaya itu? Orang yang banyak disiksa. Bukan hanya itu juga betul, disiksa secara fisik, tapi ada yang disiksa secara batin, disiksa secara ekonomi. Orang tersebut dipekerjakan, tapi gaji atau upahnya tidak sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Atau mungkin dia bekerja tapi dihutang gajinya, padahal dia sudah bekerja 1 pekan, misalkan perjanjiannya 1 bulan. Keluarganya menanti nafkah itu, kita tahan gajinya. Maka orang tersebut ketika berdoa akan pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Ramadan ini menjelang berbuka, kita senantiasa berbahagia. Orang yang sedang berpuasa meskipun leles, meskipun lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, sudah menjelang sore, seger. Karena apa? Dia akan ketemu dengan waktunya berbuka, padahal besok dia akan puasa lagi. Maka berdoa, berdoa, berdoa. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masih bisa hidup di bulan Ramadan ini. Terima kasih Al-Fakir atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.